terima kasih sudah klik video ini. Semoga kalian sehat dan berbahagia selalu ya. Kali ini kita akan merangkum film yang pernah dilarang tayang di Korea Selatan. Dan saya saranin dilarang makan saat nonton video ini ya. So, tanpa basa-basi lagi kita meluncur ke alur filmnya. Di awal film, kita akan diperlihatkan seorang pria yang sedang mencari wanita hilang yang bernama Awi. Ia mampir ke suatu kios dan bertanya kepada wanita yang tak lain adalah pemilik kos tersebut yang bernama Bas. Lalu pria itu pun dipersilakan masuk dan disuguhi dengan semangkok mie ayam bakso yang tentunya masih hangat. Setelah beres makan, pria itu pun berkeliling di kios itu sambil memanggil-manggil nama wanita yang ia cari. Namun secara tiba-tiba kaki pria itu ditebas oleh Bas sampai kakinya putus. Tidak hanya itu saja, jari-jari tangan dari pria tersebut juga dipaku satu persatu tanpa ampun olehnya. Keesokan harinya, kios itu dihampiri lagi oleh seorang pria yang kali ini berniat untuk menagih hutang. Ternyata suami dari Bas memiliki hutang yang cukup banyak. Dan dengan keadaan ekonomi yang kurang baik, Bas pun belum sanggup membayarnya. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan oleh Bas adalah berkeliling berjualan mie bakso. Namun sayang, baru saja berkeliling, ia malah harus berhadapan dengan tawuran antar pelajar. Di sini ia diselamatkan oleh seorang pria yang membawanya kabur untuk menghindari dari kericuhan tersebut. Selama tawuran terjadi, mereka berdua pun hanya bisa menunggu dan bersembunyi di dalam gang yang sempit. Setelah aman, Bas pun kembali keluar untuk melihat kondisi gerobaknya yang ia tinggal tadi. Tak lama, ia memutuskan untuk berjalan pulang tanpa sepeser pun uang yang ia bawa. Sesampainya di rumah, Bas tidak sengaja melihat anaknya yang sedang bermain di luar rumah. Hal itu pun membuat Bas emosi dan memukul anaknya sendiri. Malam harinya, terlihat Bas yang sedang menyesal dan meminta maaf kepada anaknya. Namun saat mereka berpelukan, sang anak melihat tetesan darah yang keluar dari dalam gerobak. Ternyata di dalam gerobak itu terdapat jasad salah satu pelajar yang menjadi korban tawuran tadi. Bas pun membawa jasad tersebut dan mencucinya sampai bersih, lalu digiling dan diolah menjadi bahan baku bakso. Keesokan harinya, Bas menyadari kalau pria yang ia sekap sedang mencoba untuk melarikan diri. Akan tetapi usaha si korban tidak berhasil, dan Bas membawa kembali pria itu ke ruang bawah tanah. Seketika itu juga, Bas langsung membumbui mulut pria itu dan mengantungnya agar tidak bisa melarikan diri lagi. Kemudian, terlihat Bas yang sedang mengolah daging pelajar yang belum habis sampai sekarang. Dengan banyaknya stok daging saat itu, Bas menceritakan kepada sang anak tentang rencananya untuk membuka kedai mie bakso di rumahnya. Dan ia yakin rencana itu bisa membuat ekonominya lebih baik lagi. Benar saja, baru hari pertama buka, kedai mie baksonya Bas sudah ramai didatangi oleh pengunjung. Dan terlihat semua pengunjung sangat menikmati mie bakso tersebut tanpa mereka ketahui apa yang sedang dimakan olehnya, baik itu dari olahan daging maupun dari kuahnya. Singkat cerita, pria penagih hutang itu datang lagi dengan membawa kedua temannya, dengan tujuan untuk menagih hutang kepada Bas. Tapi sebelum itu, Bas menyuguhi mereka bertiga dengan 3 mangkok mie bakso. Mereka bertiga pun menyantapnya dengan lahap. Namun ketika mereka sedang menikmati makanan tersebut, Bas datang dan langsung menghabisi mereka bertiga. Dan dagingnya dijadikan stok bahan baku untuk membuat bakso keesokan harinya. Keesokan harinya, pria yang menyelamatkan Bas dari tawuran itu datang dan membeli mie baksonya Bas. Ia bernama Atapon. Di sini terlihat Atapon menyukai Bas, begitupun dengan Bas yang terlihat menyukai Atapon. Singkat cerita, mereka berdua pun mulai akrab dan mulai bermantap-mantap. Setelah selesai nganu, Atapon pun pergi ke halaman belakang rumah Bas dan tanpa sengaja ia melihat gentong air lalu membukanya. Dan ternyata isinya adalah jasad seorang anak kecil yang tak lain adalah anaknya Bas. Dan Bas sama sekali tidak kaget mengenai hal itu, karena ia menganggap sang anak masih hidup sampai sekarang. Dari sinilah sudah jelas bahwa selama ini sosok sang anak yang kita lihat bukanlah sosok sang anak yang sebenarnya, melainkan itu adalah sebuah boneka yang dianggap oleh Bas sebagai anaknya yang sudah meninggal. Dengan kata lain, Bas mengalami depresi yang luar biasa.
Itu semua diawali karena sang anak tidak sengaja mengintip ayahnya yang sedang selingkuh dengan wanita yang bernama Awi. Karena tidak terima, ayahnya pun mengajak Awi untuk menenggelamkan kepala sang anak ke dalam gentong air sampai tidak bernapas. Akan tetapi, kejadian itu sendiri diketahui oleh Bas. Bas pun langsung membantai suaminya serta selingkuhannya. Itulah mengapa pria yang di awal film mencari-cari wanita yang bernama Awi. Bisa dibilang Atapon sendiri juga tidak mengetahui bahwa Bas sudah memiliki seorang anak. Karena selama ini ia tidak pernah sedikit pun melihat keberadaan sang anak. Akhirnya Atapon pun mulai ilfil dengan kelakuan Bas yang dilihatnya sudah tidak normal. Atapon pun mulai meninggalkan Bas dan berpaling ke wanita lain yang bernama Nit, yang tentunya jauh lebih muda daripada Bas. Di sisi lain, pria yang mencari keberadaan Awi mulai mencoba lagi melarikan diri. Kali ini ia berhasil dan menemukan jasad istrinya yang sedang digerogoti oleh suaminya Bas. Tapi ia sendiri tidak berhasil kabur karena Bas menemukannya dan langsung menebas jari pria tersebut sampai putus. Keesokan harinya, Bas menghampiri rumah Nit untuk mengajaknya bermain ke kios miliknya. Tanpa ragu, Nit langsung menerima ajakan itu. Dan ia menganggap Bas adalah seorang wanita yang sangat ramah. Akan tetapi tanggapan Nit salah besar ketika ia tidak sadar kalau Bas sedang meracik segelas obat tidur. Celakanya Nit meminum obat tidur itu sampai-sampai ia tak sadarkan diri dan terbangun di dalam sebuah lemari penyimpanan daging. Di saat yang bersamaan, Atapon pun mendatangi rumah Nit, yang dimana ia diberitahu kalau Nit sedang berada di rumahnya Bas. Atapon pun bergegas ke rumahnya Bas. Sesampainya di sana, Atapon tidak melihat keberadaan Nit. Dan Bas juga berkata kalau Nit sudah pergi dari tadi. Lalu Bas pun turun ke bawah tanah untuk menghabisi Nit sebelum disadari oleh Atapon. Namun Nit sudah tidak ada di lemari, melainkan ia secara diam-diam sedang berusaha kabur dan menghindar dari kejaran Bas. Namun sayang, Bas mengetahui hal itu dan langsung menyayat kakinya Nit. Lalu Nit dibawa lagi ke ruang bawah tanah dan tangannya dipaku. Ketika salah satu paku sudah tertancap, Atapon pun berhasil mengetahui keberadaan Nit yang sudah pasrah saat itu. Alhasil hal itu secara tidak langsung membuat Bas semakin sakit hati, serta hal itu juga menambah beban depresi dari Bas sendiri. Bas memutuskan untuk pergi sejauh-jauhnya dari rumah dan berjalan tanpa arah sama sekali. Kelihatan betul batinnya sudah terluka bertubi-tubi sampai dirinya tidak tahu lagi mau ngapain. Dan di titik inilah kita pun diajak flashback ke masa kecilnya Bas, yang ternyata sudah membuat mentalnya hancur. Yang dimana ayahnya sendiri tega menjual Bas ke pria tertentu demi mendapatkan uang untuk berjudi. Ditambah lagi, ia juga mengetahui ketika ibunya membuka kedai mie bakso dengan bahan baku daging manusia. Dengan kata lain, cara ini sudah menjadi perbuatan turun-menurun yang mulai diterapkan oleh Bas baru-baru ini. Kemudian kita kembali diperlihatkan kondisi Bas yang sudah depresi berat sambil terbayang-bayang masa kecilnya. Pada momen ini sebenarnya ia sudah mau ditolong oleh Atapon. Namun karena rasa percaya dari Bas sudah dihancurkan, ia pun nekat melompat dari jembatan. Yang menjadi masalahnya, polisi sama sekali tidak berhasil melacak keberadaan Bas yang sekarang ini tidak diketahui kondisinya. Atau mungkin Bas sekarang sudah join dengan tukang bakso di daerahmu. Canda. Baca.